Guru Besar Filsafat Moral Romo Magnis Suseno menilai terdapat dua unsur yang dapat meringankan Richard Eliezer atau Baradae. Hal itu terkait tindakannya melaksanakan perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir C. Keterangan itu disampaikan Romo Magnis saat dihadirkan tim penasihat hukum Baradae. Ia hadir sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Romo Magnis berpendapat unsur pertama yang dapat meringankan adalah kedudukan Richard Eliezer sebagai anggota Polri berpangkat rendah, yakni Bayangkara tingkat 2 atau Barada. Menurutnya pangkat rendah Baradae yang ketika itu berhadapan dengan Verdi Sambo yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri berpangkat bintang 2. Hal itu membuat Baradae terpaksa untuk melaksanakan perintah atasannya tersebut. Menurut Romo Magnis, perbedaan pangkat antara Baradae dengan Verdi Sambo membuat Richard Eliezer mengalami dilema, yakni dilema moral terhadap tindakannya melaksanakan perintah untuk menembak Brigadir C. Ia juga menilai unsur meringankan lainnya yakni keterbatasan waktu berpikir. Hal itu terjadi ketika mendapatkan perintah dari atasan yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Irjen dengan bintang 2 di pundaknya. Menurut Romo Magnis, Baradae dihadapkan dengan situasi yang membingungkan untuk melaksanakan atau menolak perintah yang secara normal merupakan perintah yang salah. Hal tersebut merupakan dua faktor yang secara etis yang meringankan. Menurut Romo Magnis, kebebasan hati untuk mempertimbangkan dalam waktu beberapa detik mungkin tak ada. Dalam sidang kali ini, tim penasihat hukum Barada Richard Eliezer juga menghadirkan psikolog klinik dewasa Liza Marieli Japri dan psikolog forensik Reza Indragiri Amri. Terkait kasus tersebut, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Richard diberikan kesempatan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan setelah saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah selesai. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada seluruh terdakwa dalam kasus tersebut untuk bisa menghadirkan saksi atau ahli sebelum melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan disebutkan Richard menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Sambo kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebutkan terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Yosua Huta Barat di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi yang diberikan, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Insiden tersebut melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Pendosa besar karena Tuhan juga tahu manusia bisa bingung. Tidak tahu apa menjawab. Terima kasih atas penjelasan Ali. Baradae adalah seorang anggota Polri yang terikat oleh kewajiban untuk mengikuti perintah atasan, termasuk saat diperintah untuk menembak orang. Bagaimana saudara Ali melihat tersebut dari sudut pandang etika? Dari sudut pandang etika, di situ kita bicarakan dengan sebuah dilema moral. Di satu pihak, harusnya dia tahu bahwa yang diperintahkan itu tidak boleh diperintahkan. Tentu di situ juga bisa dipertanyakan apakah misalnya dalam budaya yang sangat mementingkan perintah, batas wajib melaksanakan perintah dibicarakan. Saya tidak tahu sama sekali hal itu. Jangan-jangan para, katakan saja misalnya di polisian, para polisi itu hanya dididik, pokoknya kamu harus taat selalu. Nah, secara etis dalam dilema itu bisa saja kejelasan
penilaian yang bersangkutan itu yang jelas merasa amat susah karena berhadapan di satu pihak menembak sampai mati bukan hal kecil, setiap orang tahu, dia tahu juga. Di lain pihak yang memberi perintah itu orang yang juga dalam situasi tertentu malah berhak memberi perintah untuk menembak mati. Jadi di situ di dalam dia dari sudut etika dalam situasi bingung, etika akan mengatakan kamu, saya, jangan begitu saja mengutuk atau mempersalahkan dia. Objektif dia salah. Dia harus melawan, tetapi apakah dia bisa mengerti? Dan dalam etika pengertian, kesadaran itu merupakan unsur kunci. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.